Halo semuanya, kembali lagi di channelnya J1985RO yang kali ini akan membahas sebuah series drama terbaru Indonesia yang berjudul Kawin Tangan. Kisah diawali dengan diperlihatkan pasangan suami istri yang sedang dimabuk asmara dan baru saja menikah. Mereka adalah Edi dan Elsa. Setelah selesai pernikahan, mereka pun langsung pulang ke rumah karena sudah gak kuat pingin jungkat-jungkit. Sesampainya di rumah, mereka disambut dengan neneknya dan kasih kode sama Edi untuk langsung door aja. Edi dan Elsa langsung masuk kamar dan tak membuang-buang waktu, mereka pun langsung mengekspresikan rasa cintanya. Elsa kemudian pergi dulu untuk ganti kostum dengan pakaian daster yang tanpa daleman, biar lebih mudah ketika mendapat serangan. Sementara Edi dengan segera ngudar baju dan merosotkan celanana, dan akhirnya mereka pun langsung gaprek kue tutung pakan. Namun apa yang terjadi, Edi kaget banget waktu itu Panakol Bedugna tidak bisa berdiri walaupun sudah diacak-acak dengan berbagai cara. Sehingga membuat dia risih kalau Elsa kecewa dengan hal itu. Namun Elsa pun mengerti dengan hal itu karena mungkin suaminya kecapean. Edi kemudian minta maaf dan malam nanti kita coba lagi ya sayang. Malam coba lagi ya. Oke. Malam pun tiba. Mereka kemudian coba lagi untuk melanjutkan permainan yang tadi siang sempat tertunda. Pemanasan dengan fantasi luar biasa dilakukan untuk pancing Panakol Bedug supaya berdiri tegak. Namun lagi-lagi hal tersebut terulang kembali. Mr. P malah ngantuk berat walaupun di depannya ada daging yang lezat sekali. Delapan bulan kemudian, pagi itu Elsa lagi pingin. Dia coba bangunin Panakol Bedugnya Edi supaya berdiri. Namun gagal lagi, sehingga membuat Elsa sedikit kecewa. Elsa kemudian tak putus asa, dia terus pancing-pancing Edi ketika memasak. Namun kegiatan tersebut tertangkap basah oleh neneknya. Pada saat makan malam, omanya berpesan pada Edi dan Elsa kalau buat anak itu ibarat bertani. Makin sering kita tanam, makin besar kemungkinan untuk panen. Dan bila perlu, Elsa harus sering meminta sama Edi, karena perempuan juga berhak punya gairah. Yang rajin minta sama Edi. Neneknya juga mengatakan kalau tiap malam dia gak pernah dengar suara kalian. Tiap malam kamar kalian itu nggak kedengeran tuh Dan Edi pun kemudian diminta si Oma untuk minum jamu andalannya ketika sama si kakek dulu, biar lebih jos ketika tutum pakan. Malam itu Elsa kemudian meminta Edi untuk periksa ke dokter supaya tahu penyebab yang terjadi dengan Panakol Bedugnya agar cepat punya keturunan. Mau jadi ke dokter kan? Karena udah gak kuat, Elsa meminta Edi untuk menjakan kebun kacangnya dengan tangannya aja. Tangan kamu pegang. Sehingga keluar suara Dan itu semua didengar oleh omanya sehingga membuat dia senang sekali dan kembali ke kamarnya. Besok paginya Edi pergi ke klinik untuk konsultasi dengan masalahnya. Namun karena waktu registrasi harus ditulis masalah keluhannya, dia malah mengurungkan niatnya karena dia merasa malu kalau privasinya diketahui oleh orang lain, apalagi sama cewek. Setelah itu Edi kemudian pergi ke ulang tahun mamahnya. Namun di sana dia merasa canggung karena salah satu teman mamahnya menanyakan tentang kehamilan istrinya. Untung aja mamanya Edi membelanya kalau kita mah santuy-santuy aja. Mungkin belum rezekinya. Sewaktu di kantor, kedua temannya yang bernama Aldo dan Robi heran melihat muka Edi yang kusut banget. Edi kemudian menceritakan sama temannya kalau Panakol Bedugnya tak bisa berdiri saat mau tutum pakan. Bahkan dari awal pernikahan sampai sekarang, goanya Elsa belum pernah kejebolan Panakol Bedug. Robi kemudian menanyakan sama Edi, kamu itu impoten kali. Namun Edi menyangkalnya karena kalau nonton film titik-titik, Mr. P bisa bangun.
Wah, ini gawat, fatal bro. Karena alasan terbesar perceraian dan perselingkuhan itu adalah karena tidak puas dengan panakol bedug. Robby kemudian kasih saran dan searching Google cari sebuah mainan. Dia menyarankan untuk gunakan mainan ini sebagai solusi sementara biar istrimu puas. Sampai Edi tahu penyebab panakol bedugnya yang gak bisa berdiri. Dan malam harinya Edi benar-benar mencoba mainan tersebut sehingga membuat Elsa kaget dan marah sama Edi. Karena dirinya tidak mau hal seperti ini. Geli tahu, Elsa hanya mau Edi periksa ke dokter dan sembuh. Perdebatan hebat pun tak terelakkan lagi, sehingga karena kesal, mainan tersebut dilempar pada Edi dan ketahuan sama neneknya. Besok harinya Edi marah sama Robby sambil lempar mainan tersebut. Karena gara-gara mainan tersebut, Elsa jadi marah padanya. Robby kemudian menawarkan solusi selanjutnya, yaitu pergi ke dukun. Saat sudah sampai di rumah dukun, Edi mulai menceritakan keluhan yang dialaminya. Si dukun kemudian meminta Edi untuk memperlihatkan fotonya Elsa dan menyuruh mengikuti mantra yang dibacakan si abah dukun. Takakak di lowong hitut jadina. Edi kemudian disuruh si abah untuk mandi kembang 7 rupa dan minum jamu tegak tegang menantang. Edi pun mencoba saran dari si abah tersebut. Dan malam itu juga Edi dan Elsa langsung melakukan tutumpakan. Namun sekeras apapun Edi berusaha, panakol bedugnya tetap tidak bisa berdiri. Sehingga membuat Elsa sedikit kecewa dan menyuruh Edi untuk berkonsultasi ke dokter. Besok malamnya Edi melihat istrinya tertidur lelap. Namun saat dirinya ingin menciumnya, Elsa malah membalikan tubuhnya dan membelakangi Edi. Dia kecewa karena setiap kali mau tutumpakan selalu gagal. Karena hal itu pun, Edi kemudian berkonsultasi dengan Dr. Jane. Dan dari hasil diagnosanya, Edi ternyata mengidap impoten parsial. Kondisi di mana panakol bedug yang tidak bisa berdiri pada saat tertentu. Dr. Jane kemudian merekomendasikan Edi untuk berolahraga pagi minimal 30 menit per hari. Edi pun mengikuti saran dari Dr. Jane tersebut dengan mulai berolahraga pagi secara rutin. Sementara di kantor, Elsa diminta Niken untuk jadi host di acara podcastnya. Awalnya Elsa tidak mau, namun akhirnya Niken berhasil membujuknya. Elsa kemudian dikenalkan sama narasumbernya dan kaget banget karena yang jadi narasumbernya adalah Dr. Jane, mantan pacar Elsa terdahulu. Sementara di rumah, Edi sedang menghias kamarnya karena akan memberikan surprise sama istrinya.